Kita pantau bagaimana jalannya unjuk rasa di Medan, Sumatera Utara dan penanganan demonstran yang ditangkap pasca demo di Jakarta kemarin. Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Emir Syah Purba di Medan, Sumatera Utara dan Jona Hamonangan, serta juru kamera Septa Yoga di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Emir terlebih dahulu. Emir, Anda bisa mendengar suara saya. Bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sana, Emir? Ya, selamat petang, saudara. Memang aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sumatera Utara oleh Aliansi Mahasiswa Bersatu pada hari ini masih berlangsung, dan saat ini aksi demonstrasi sudah mulai dipukul mundur oleh aparat keamanan yang berjaga. Tadinya, saudara, masa aksi sudah melangsungkan penyampaian orasi dan aspirasi, dan sampai dengan 2 jam menunggu utusan dari DPRD Sumatera Utara yang kian tak turun untuk mengunjungi para masa aksi. Dan masa aksi bergeser dari pintu utama menuju pintu samping tadi, saudara, untuk mencoba merangsek masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Sumatera Utara ini. Dan dapat Anda lihat, terdapat 2 unit mobil water cannon yang disiagakan oleh aparat keamanan untuk memukul mundur masa aksi yang tadi berlangsung ricuh, saudara. Aksi lemparan botol dan juga kayu tak terhindarkan tadinya pada saat masa aksi mulai memanas, karena memang tak kunjung ataupun utusan dari DPRD Sumatera Utara tidak ada yang turun mengunjungi para demonstran, sehingga memang ini membuat situasi memanas. Juga sampai saat ini memang kawasan Imam Bonjol ini mulai disterilisasi oleh aparat kepolisian untuk memukul mundur para masa aksi. Dan memang tadi water cannon dikerahkan untuk memundurkan masa aksi, saudara. Dan memang sampai saat ini aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Dapat Anda lihat di belakang saya terdapat aparat keamanan yang berjaga dengan peralatan lengkap, dengan menggunakan perisai dan helm tadinya, saudara, untuk memukul para masa aksi. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang turun dalam aksi ini, saudara, yang menyampaikan aspirasi-aspirasi, salah satunya dan yang utama yaitu soal menolak adanya kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR. Dan juga dalam aksi demonstrasi ini juga ada dituangkan ataupun disampaikan aspirasi-aspirasi lokal, seperti untuk menuntut disahkannya undang-undang masyarakat adat untuk melindungi masyarakat adat yang sampai saat ini masih sering konflik dengan perusahaan-perusahaan, saudara. Emir, tadi sempat terjadi aksi menjebol pagar yang kemudian dilakukan oleh masa aksi demonstran, yang artinya pagar ini sudah jebol tetapi belum bisa bertemu dengan anggota DPRD. Apa yang kemudian membuat DPRD tidak ataupun belum menerima masa aksi demonstran di gedung Perwakilan Rakyat? Ya, kami informasikan juga pada Anda, sebelumnya masa aksi ini berada di depan pintu utama masuk ke dalam gedung DPRD. Namun masa aksi tak bisa ataupun tidak memungkinkan untuk menjebol pagar tersebut. Pada akhirnya masa aksi berpindah dari pagar utama ke pagar yang tidak jauh dari pagar utama dan berhasil menjebol pagar tersebut. Namun tak satu pun memang anggota DPR yang kemudian menemui masa aksi. Belum lagi masa aksi dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga di depan pintu pagar untuk mencegah adanya mahasiswa yang merupakan massa dalam aksi demonstrasi ini masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Sumatera Utara ini. Artinya tuntutan dari masa ini adalah untuk kemudian bertemu secara langsung mungkin dengan Ketua DPRD Sumatera Utara. Ya, tadinya memang para masa aksi berkali-kali menyebutkan ataupun memanggil nama Ketua DPRD Sumatera Utara untuk dapat menemui dan kemudian berdialog kepada masa aksi. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, selama masa aksi berdemo selama 2 jam, tak satu pun anggota DPRD Sumut ini menemui masa aksi, sehingga
memang ini yang membuat situasi memanas dan terdapat juga beberapa tuntutan-tuntutan selain adanya penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, terdapat juga tuntutan seperti menolak adanya konsesi PT TPL di Desa Natinggir Kabupaten Toba, kemudian masa aksi meminta pemerintah menjamin kesejahteraan dosen dan para guru dan menolak adanya pembahasan kenaikan iuran BPJS. Dan sampai saat ini aksi demo masih terus berlangsung meskipun masa aksi terus dipukul mundur oleh aparat keamanan. Masih berlangsung di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Kita akan ke Polda Metro Jaya. Ada Jona Hamonangan. Jona, apakah anak-anak yang ditangkap saat demo di DPR sudah dibebaskan, Jona? Jadi untuk anak-anak jumlahnya ada 196 dan mereka secara bertahap sudah mulai dibebaskan. Jadi untuk bisa keluar mereka harus dijemput oleh orang tua masing-masing atau pengganti dari orang tua, misalkan omnya atau pamannya dan sebagainya. Jadi ada 351 yang ditahan, 155 merupakan orang dewasa dan 166 merupakan anak. Untuk orang dewasa belum dilepaskan sama sekali dikarenakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu terkait dengan peran masing-masing. Untuk 196 anak-anak dikarenakan masih di bawah 18 tahun, mereka sendiri dianggap masih di bawah perlindungan orang tua dan ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka dilepaskan. Nah, untuk 190 anak-anak ini memang ada yang sekolahnya di Jakarta, ada yang ada sekolahnya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan ada di Sukabumi. Jadi tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga dari luar Jakarta. Dan terkait dengan adanya anak-anak yang berhasil diamankan, polisi juga meminta kepada orang tua agar bisa mengawasi anaknya dalam bermedia sosial dikarenakan salah satu ajakan mengapa anak-anak bisa ikut dikarenakan memang ada ajakan yang disebarkan secara masif, baik mungkin secara lisan, mungkin dari seniornya atau mungkin dari abang-abang sekolahnya ataupun dari media sosial misalkan dari TikTok atau Instagram yang akhirnya secara masif mereka datang ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi. Dan tidak hanya itu juga, polisi juga menghimbau kepada orang tua agar jangan sampai anaknya ikut lagi dalam demonstrasi dikarenakan ini tidak ada manfaatnya dan dikhawatirkan anak-anak ini justru nanti malah menjadi sasaran. Apakah nanti sasaran mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun dari tindakan lain. Yang pasti tadi terkait dengan pelepasan dari anak-anak ini kurang lebih sekitar pukul jam 13.30 dan ini masih berlangsung. Jadi ini secara bertahap, ada yang tadi keluarnya sekitar 20 orang, ada 30 orang menunggu kedatangan orang tua. Dan tadi saya juga melihat banyak sekali dari anak-anak itu yang sempat dimarahi orang tuanya dikarenakan banyak yang dari orang tua tersebut khawatir dikarenakan anaknya tidak pulang semalaman tapi ternyata malah berada di kepolisian. Jadi dari pihak polisian mereka mengontak atau menelepon pihak sekolah dan dari pihak sekolah akhirnya mengontak kepada orang tua untuk bisa menjemputnya. Jadi terkait dengan 351 hari ini sudah mulai dikeluarkan atau dilepas dengan catatan atau syarat orang tuanya harus datang menjemput di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dipo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada Emir Syahpurba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Saudara, aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta kemarin berlangsung ricuh. Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat menolak tunjangan fantastis DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat ini justru menunjukkan sikap elitis dan jauh dari kepentingan masyarakat luas. Reformasi yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa mahasiswa kini berada di ujung tanduk akibat oligarki politik dan kepentingan ekonomi segelintir pihak. Demonstrasi menolak tunjangan fantastis anggota DPR RI diwarnai kericuhan sejak Senin siang. Demo ini melibatkan beragam kelompok, mulai dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hingga masyarakat berpakaian bebas. Mereka terpecah di kelompok kecil dan tidak terorganisasi dalam satu komando. Mahasiswa yang ikut aksi menyatakan berdiri di atas kepentingan rakyat, khususnya pendidik yang digaji rendah. Dari gaji DPR yang sangat tinggi, hari ini kami kampus pendidikan yang dimana banyak sekali guru honorer, pendidik-pendidik di Indonesia, juga ada guru yang masih digaji di bawah 1 juta yang sangat tidak layak untuk melanjutkan hidup. Di antaranya di poin ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Maka dari itu ketika pemerintah tidak pro terhadap rakyat, kami akan tetap barisan rakyat itu sendiri.
Polisi menduga kericuhan yang terjadi pada demo di DPR akibat ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan demo ini untuk mengganggu keamanan. Kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Demonstrasi meluas hingga malam dan melumpuhkan sejumlah arus lalu lintas lantaran penutupan sementara. Selain itu, demo juga berimbas pada perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang. KRL dari Rangkas Bitung hanya sampai ke Bayoran, sementara KRL dari Tanah Abang ke arah Palmerah ditiadakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keluarga korban penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta meminta polisi segera mengungkap motif pembunuhan. Keluarga berharap penyelidikan kasus ini dapat dilakukan secara transparan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali memanggil selebgram Lisa Mariana berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho. Do. Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee